Saya berdua tadi sambil menikmati bubur di ruang Nusantara Pelataran ini banyak berbagi cerita dan juga pengalaman termasuk gagasan. Bagaimanapun PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau kita akrab menyapanya AHY menjadi kabar penting dalam dinamika politik nasional saat ini. Pertemuan antara dua tokoh politik negeri ini baru saja berlangsung di pelataran hutan Kota Senayan, Jakarta Pusat. Senyum dan salam jempol juga mewarnai pertemuan antara Puan Maharani dan AHY yang ramai diliput oleh wartawan. Pertemuan dua partai yang pernah menjadi pemenang pemilu pasca reformasi ini menjadi lebih istimewa karena bisa saja pertemuan ini menjadi terobosan baru dalam peta koalisi saat ini. Sebelumnya oleh Puan Maharani, nama AHY menjadi salah satu nama yang disebut masuk radar PDIP untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Nama AHY tidak sendiri, ada beberapa nama lain yang disebutkan oleh Puan Maharani, seperti Erick Thohir yang saat ini menjadi Menteri BUMN, kemudian ada Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian ada Mahfud MD, Menko Polhukam, hingga Airlangga Hartarto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Tentu munculnya nama AHY menjadi kejutan bagi publik. Kalau ngomongin dinasti, saya teringat dengan sebuah lagu dari Navikula yang menyebut bahwa anak-anak bangsa Indonesia ini adalah pewaris dari dinasti matahari, negeri yang dianugerahi limpahan sinar matahari di setiap harinya. Ini dia lagunya. Tapi kalau ngomongin Puan Maharani dan AHY, tentu dinasti yang dimaksud jelas berbeda. Dua orang yang saya sebutkan tadi adalah orang yang mewarisi tahta politik dari pendahulunya. Puan Maharani yang digadang-gadang akan menjadi ketua umum PDIP pasca Megawati Soekarnoputri. Kemudian ada AHY yang saat ini bahkan sudah menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat, rela meninggalkan karir militernya yang masih berpangkat mayor. Kalau agak serius sedikit, kesuksesan Puan Maharani dan AHY dalam karir politiknya sampai hari ini tidak bisa dilepaskan dari orang tuanya. Puan Maharani adalah putri dari Presiden Republik Indonesia kelima yakni Megawati Soekarnoputri, dan AHY adalah putra dari Presiden Republik Indonesia keenam yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Fenomena semacam ini sebenarnya bisa dibaca melalui teori spoon class theory atau teori masyarakat kelas sendok. Teori ini berbicara tentang klasifikasi kelas dalam masyarakat dari jenis sendok atau representasi aset yang dimiliki oleh orang tua. Dalam konteks ini, dapat dilihat dari capaian politik orang tua. Kondisi semacam ini kemudian melahirkan anggapan bahwa kesuksesan orang tua setidak-tidaknya akan menentukan nasib dari anak-anaknya kelak. Bagaimana melihat seorang anak yang lahir dan makan menggunakan sendok emas tentu akan berbeda jalannya dengan seorang anak yang lahir dan makan dari sendok kayu. Well, tentu menjadi tidak mengherankan ketika kita melihat sang anak mengikuti jejak orang tuanya, kalau bahasa kekiniannya itu adalah privilege. Keberuntungan secara ekonomi maupun secara politik yang dimiliki oleh orang-orang seperti Puan Maharani dan AHY tentu memberi mereka kesempatan yang lebih besar untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Dan apabila melihat Puan dan AHY, maka itu sudah terjadi. Bagaimana Puan Maharani bisa dengan mulus duduk menjadi Ketua DPR RI dan AHY dalam waktu singkat bisa duduk dengan gagahnya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Dalam demokrasi, situasi demikian tentu menjadi sebuah tantangan yang harus kita hadapi bersama. Secara ideal, tentu demokrasi diharapkan mampu memberikan kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk duduk di suatu jabatan publik maupun politik yang selanjutnya akan membuat berbagai kebijakan publik. Namun,
Apabila melihat fakta sosial tersebut, maka sulit mengatakan bahwa kesetaraan dan kesempatan yang sama dimiliki oleh semua warga negara. Kembali ke pertemuan Puan Maharani dan AHY, sebagai warga negara tentu kita menganggap pertemuan ini adalah bagian dari komunikasi politik jelang pemilu 2024. Setiap partai politik pasti mencoba meraba-raba setiap peluang yang ada di depan mata dalam rangka memenangkan pertarungan. Dan pertemuan antara PDIP dan Demokrat juga adalah bagian dari peluang yang bisa saja mendatangkan hasil baik bagi kedua belah pihak. Kalau kita coba menengok sejarah, dua partai politik yang sama-sama pernah keluar sebagai pemenang dalam pemilu pasca reformasi tentu akan menjadi berita besar apabila dua partai ini benar-benar berkoalisi. Tapi pastinya nggak semudah itu sih. Kita harus tanya dulu nih kepada mereka, apakah Bu Mega dan Pak SBY sudah baikan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.